Selamat pagi anak-anak. Di pagi ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan agama Kristen. Tapi sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, di pagi ini anak-anak kami akan belajar. Biarlah Tuhan curahkan mereka segala roh kepintaran, kecerdasan, agar materi yang diberikan di hari ini mereka mampu untuk menyerapnya Bapa. Dan biarlah Tuhan curahkan mereka roh ketekunan agar mereka selalu tekun untuk mengerjakan setiap tugas yang diberikan guru kepada mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Ya anak-anak, pelajaran kita di hari ini adalah pelajaran kedua dengan materi yang kita akan belajar bersama, yaitu Aku bersyukur akan turunnya hujan. Dengan bahan Alkitab yang kita akan belajar bersama, yaitu Kejadian 8 ayat 22, Ayub 5 ayat 10, Mazmur 74 ayat 17, Yehezkiel 34 ayat 26, dan Sakaria 10 ayat 1. Iya, kita akan diperhadapkan dengan beberapa pertanyaan, yaitu yang pertama, apakah kamu suka memandang tetesan hujan dari jendela rumahmu? Yang kedua, mungkin merasa betapa senangnya saat kamu main-main hujan-hujanan. Yang ketiga, bagaimana perasaanmu apabila hujan turun, terutama bila di pagi hari ketika mau berangkat ke sekolah atau ke sekolah minggu? Apa kamu menjadi malas ke sekolah minggu atau ke sekolah? Nah, anak-anak, ketika hujan derasnya makin turun, apakah kamu dapat bersyukur kepada Tuhan dalam kondisi saat itu? Untuk ketahuan anak-anak bahwa tumbuhan memerlukan air, hewan juga membutuhkan air, apalagi manusia. Manusia juga sangat membutuhkan air, karena air hujan memiliki peran penting dalam keberlangsungan hidup manusia, hewan maupun tumbuhan. Air hujan dapat mendukung keberhasilan manusia dalam bercocok tanam. Tumbuhan ditanam menjadi segar dan tumbuhan tumbuh dengan baik. Kemudian hewan menjadikan tumbuhan sebagai makanan, dapat ikut merasakan manfaat hujan. Karena tumbuhan segar bisa dinikmati oleh hewan. Air hujan bisa menjadi persediaan air minum, baik bagi manusia maupun hewan. Begitu pula tumbuhan ketika air hujan jatuh dan menyerap ke dalam tanah. Air hujan dapat membersihkan polusi sehingga makhluk hidup mendapat udara yang segar dan bersih. Ya anak-anak, ada tugas yang kalian kerjakan, yaitu tuliskanlah ceritamu tentang manfaat hujannya pada kolom di bawah ini. Kemudian kamu harus tulis juga perasaan kamu bersyukur kepada Tuhan jika hujannya turun. Nah, di pagi ini kita masih belajar lagi tentang cuaca. Untuk ketahuan anak-anak, di Indonesia ada 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Yang kita mau belajar di hari ini yaitu mengenai musim hujan. Dengan cuaca yang saat ini adalah matahari, berarti cuacanya adalah cerah. Di pagi ini juga ada lambang-lambang daripada cuaca-cuaca. Yang pertama adalah matahari. Yang kedua, matahari dan awan. Pasti anak-anak semua tahu ini adalah awan. Kemudian awan dan matahari dengan hujan yang ringan dan hujan yang sangat lebat. Kemudian hujan disertai dengan petir. Ya, mari kita belajar tentang Alkitab, yaitu yang menceritakan bagaimana Tuhan menurunkan hujan pada waktunya. Ya anak-anak, mari kita buka bersama dalam kitab Ayub 5 ayat 10. Ayo silakan buka Alkitab. Sudah? Marilah kita baca bersama. Ia memberikan hujan ke atas bumi dan menjatuhkan air ke atas ladang.
Di sini Ayub mengajarkan kita bahwa Allah yang menurunkan hujan ke atas bumi, sehingga ladang dan padang basah tersirami dan tersedialah air di dalam tanah, yang dikeluarkan dalam bentuk mata air dan mengalir menjadi sungai serta memungkinkan bagi manusia untuk membuat sumur air dan dapat dipakai sebagai sumber air. Yang kedua adalah Mazmur 74 ayat 17. Anak-anak silakan buka. Sudah? Mari kita baca bersama. Engkaulah yang menetapkan segala batas bumi, musim kemarau dan musim hujan, engkaulah yang membuatnya. Di sini Mazmur Daud mengajarkan kita bahwa Allah yang menetapkan besarnya bumi di mana awal dan akhir dari titik utara, titik selatan, titik timur, dan titik barat. Dan Allah juga yang menentukan kapan saatnya musim kemarau atau musim hujan, dan tidak ada yang dapat membuatnya, hanyalah Allah saja. Anak-anak, mari kita buka lagi dalam kitab Yehezkel 34 ayat 26. Ayo, silakan. Sudah ya? Kalau sudah, mari kita baca bersama. Aku akan menjadikan mereka dan semua yang di sekitar gunungku menjadi berkat. Aku akan menurunkan hujan pada waktunya. Itu adalah hujan membawa berkat. Iya. Nabi Yehezkel mengajarkan kita bahwa Allah yang menetapkan turunnya hujan pada waktunya. Hujan yang membawa berkat bagi kehidupan manusia. Menurut kebiasaan dari bulan Oktober sampai bulan Maret disebut musim hujan. Dan dari bulan Maret sampai bulan Oktober disebut musim kemarau. Tetapi pada kenyataannya sekarang ini telah terjadi pergeseran waktu bagi kedua musim tersebut. Tetapi tetap membawa berkat bagi manusia, begitu pula bagi tumbuhan dan bagi hewan-hewan. Ya, mari kita buka lagi dalam kitab Sakaria 10 ayat 1. Sudah anak-anak? Ayo mari kita baca bersama. Mintalah hujan daripada Tuhan dan akhir musim semi. Tuhan yang membuat awan-awan pembawa hujan deras, dan hujan lebat akan memberikannya kepada mereka dan tumbuh-tumbuhan di padang kepada setiap orang. Di sini Sakaria mengajarkan kita bahwa kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, jika musim semi tiba, kita dapat meminta hujan kepada Tuhan. Maka Tuhan akan mengumpulkan awan mendung dan menurunkan hujan lebat sehingga ladang-ladang menjadi hijau dan segar bagi semua orang yang membutuhkannya. Demikianlah pelajaran kita di pagi ini. Dan ada tugas rumah yang tadi saya sudah suruh kamu untuk menuliskan tentang ceritamu. Saya sudah kamu menuliskan, kamu buat video dan kirim ke WA pribadi Ibu Guru mulai hari ini sampai hari Sabtu. Ya, demikianlah pembelajaran kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, di pagi ini anak-anak kami sudah selesai belajar. Biarlah Tuhan taruh dalam diri mereka roh ketekunan untuk mereka selalu tekun untuk belajar walaupun di rumah Bapa. Dan biarlah berikan mereka juga kesehatan yang terbaik Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Demikianlah pelajaran kita. Sekian dan terima kasih. Bye-bye. Selamat belajar.